Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai manajemen peserta didik dan mencoba mengaplikasikannya dalam perencanaan manajemen peserta didik di universitas rancangan kami, yaitu Universitas Millennial. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eka Prihatin, MPD. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ninyoman Triokarta Magustini, Emma Anastasia, dan Ria Anggraini. Kami dari program studi Magister Ilmu Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Manajemen peserta didik merupakan suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik itu masuk ke suatu instansi pendidikan, misalnya masuk kuliah, sampai dengan mereka lulus dari instansi tersebut. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan. Fungsi manajemen peserta didik yaitu sebagai wadah dan wahana untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik sehingga mereka mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan di masyarakat baik dalam aspek kepribadian, sosial maupun kapasitas intelektualnya. Ruang lingkup manajemen peserta didik terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, dimulai dari penerimaan peserta didik. Selanjutnya ada orientasi peserta didik. Dan selanjutnya ada pengelompokan peserta didik. Setelah itu pencatatan dan pelaporan peserta didik. Selanjutnya ada pembinaan peserta didik. Berikutnya evaluasi kegiatan peserta didik. Setelah itu ada perpindahan peserta didik, dan yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Penerimaan peserta didik yaitu manajemen peserta tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya manusia, seperti peserta didik yang harus dikelola, ditangani, dan diatur. Adapun kriteria penjaringan peserta didik yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kriteria acuan patokan. Yang kedua yaitu kriteria acuan norma. Yang ketiga yaitu kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Penerimaan peserta didik. Penerimaan mahasiswa baru program sarjana kebidanan dilaksanakan oleh Universitas Millennial berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Kriteria penjaringan didasarkan pada daya tampung sekolah. Jenis jalur dan proporsi tiap jalur yaitu terdiri dari jalur bidik misi sebanyak 10% dari total penerimaan, jalur afirmasi sebanyak 10%, 30% jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi, 50% melalui seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini terdiri dari 25% jalur reguler dan 25% jalur alih jenis.
Langkah-langkah penjaringan mahasiswa baru di Universitas Milenial. Yang pertama, dilakukan pembentukan panitia penerimaan. Pemangku jabatan di universitas dan prodi, yaitu dosen bagian penjaminan mutu, ketua prodi, sekretaris prodi, dan komite universitas. Selanjutnya, dilakukan rapat penentuan penerimaan. Rapat ini membahas tentang syarat-syarat pendaftaran, formulir pendaftaran, bank untuk pembiayaan, pengumuman seleksi administrasi dan seleksi ujian, buku pedoman pendaftaran mahasiswa baru, waktu pendaftaran, dan jumlah calon yang akan diterima. Setelah itu dilakukan pembuatan dan pemasangan pengumuman. Pengumuman diinformasikan pada web universitas, baliho, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun media cetak seperti koran. Berikut adalah contoh hasil pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana kebidanan tahun akademik 2021-2022. Dalam pengumuman ini mencakup tanggal pendaftaran online, tanggal pelaksanaan ujian, tanggal rentang pembayaran biaya ujian, dan juga tanggal pengumuman. Selanjutnya untuk informasi dan jadwal lengkap, ini dapat diakses di website, melalui telepon atau faksimiles, dan melalui email. Pendaftaran. Persyaratan pendaftaran peserta didik terdiri dari persyaratan umum, khusus, dan persyaratan bagi lulusan SMA luar negeri. Persyaratan umum yaitu warga negara Indonesia atau warga negara asing dengan rekomendasi dari KBRI negara asal. Memiliki tinggi badan minimal 150 cm, memiliki kartu identitas diri, memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah atau kepolisian, memiliki surat keterangan bebas narkoba, memiliki surat keterangan sehat, dan menyatakan tidak buta warna. Motivation letter. Untuk persyaratan bagi ujian mandiri atau UM, yaitu sudah memenuhi persyaratan umum dan ditambah dengan persyaratan untuk mahasiswa reguler, yaitu memiliki surat keterangan lulus atau ijazah SMA jurusan IPA bukan dari SMK, maksimal 3 tahun terakhir dari tahun pendaftaran. Selanjutnya memiliki transkrip nilai dan pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar. Persyaratan untuk mahasiswa ahli jenis yaitu sudah memenuhi persyaratan umum yang ditambah lagi dengan persyaratan untuk mahasiswa ahli jenis yaitu usia maksimal 40 tahun, lulusan Prodi D3 terakreditasi BAN PT atau Kemenkes RI, ijazah atau surat keterangan lulus, transkrip nilai, pendaftar yang berstatus ASN menunjukkan surat persetujuan atau izin belajar dari atasan. Persyaratan untuk calon peserta bidik misi diantaranya adalah siswa SMA yang akan lulus pada tahun seleksi, usia maksimal 21 tahun, pendapatan kotor gabungan antara orang tua maksimal 3 juta per bulan, berasal dari sekolah dengan akreditasi A, masuk 80% peringkat terbaik semester 3, 4, 5 secara konsisten, pertimbangan khususnya yaitu adanya kejuaraan tingkat provinsi maksimal juara 2, lalu surat rekomendasi kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan.
Persyaratan pendaftaran untuk warga negara asing yaitu lulus dari satuan pendidikan setara SMA, memiliki surat keterangan lulus atau SKL, memiliki skor UTBK ujian tulis berbasis komputer, dan menyertakan surat sehat. Kemudian persyaratan jalur afirmasi terdiri dari domisili dari wilayah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal, kartu tanda penduduk, usia maksimal 30 tahun, memiliki surat keterangan lulus atau SKL, rekomendasi dari kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan, bersedia kembali ke daerah asal, peserta tes didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan mengikuti ujian berbasis tes cetak atau paper-based test. Seleksi di sini adalah pendaftaran dan upload berkas persyaratan melalui web www.pmb.millennial.ac.id. Untuk jalur bidik misi dan afirmasi, pengisian data dilakukan oleh kepala sekolah atau pihak sekolah. Lalu selanjutnya, kepala sekolah akan mendapatkan password yang akan digunakan siswa untuk melakukan verifikasi data rekam jejak akademik. Setelah itu, pelaksanaan ujian. Secara CBT, ada ujian tulis terdiri dari tes psikologis dengan bobot penilaian 20%, tes akademik dengan bobot penilaian 35%, dan tes TOEFL 20%. Lalu untuk wawancara adalah 25%. Khusus untuk jalur afirmasi, seluruh tes tulis menggunakan paper-based test dan wawancara. Nah, selanjutnya, panitia penerimaan mahasiswa baru mengadakan rapat penentuan mahasiswa baru yang diterima. Nah, untuk ketetapan penentuan kelulusan ini didasarkan pada hasil rapat antara rektor, wakil rektor, dekan fakultas terkait, dan ketua program studi. Untuk jumlah mahasiswa baru yang diterima sebanyak 60 orang. Lalu setelah itu melaksanakan pengumuman kelulusan. Hasil kelulusan mahasiswa baru ditetapkan dengan SK Rektor dan informasi pengumuman dapat dilihat di laman web www.pmb.millennial.ac.id. Berikut adalah contoh tampilan web di www.pmb.millennial.ac.id di mana calon peserta akan memasukkan username, email, dan juga nomor ujian. Lalu selanjutnya hasil ujian atau hasil seleksi akan terlihat apakah calon mahasiswa lulus atau tidak lulus. Nah, seluruh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus akan bergabung dalam halaman Facebook penerimaan mahasiswa baru Universitas Millennial untuk mendapatkan informasi terkini mengenai jadwal registrasi ulang dan juga kegiatan selanjutnya, termasuk di dalamnya adalah orientasi. Nah, ini adalah tampilan dari laman Facebook penerimaan mahasiswa baru Universitas Millennial. Ini adalah alur penerimaan mahasiswa didik baru, mulai dari registrasi akun pendaftaran, memilih jenjang penerimaan, mengisi formulir pendaftaran, lalu mengupload berkas persyaratan, verifikasi berkas, melakukan pembayaran sesuai nomor invoice, mencetak kartu ujian, melaksanakan ujian, dan yang terakhir adalah pengumuman. Setelah calon mahasiswa dinyatakan lulus dan menjadi mahasiswa di Universitas Millennial, maka kegiatan selanjutnya adalah orientasi mahasiswa baru. Kegiatan orientasi mahasiswa baru ini dilakukan pada saat ospek dengan tujuan agar mahasiswa mengenal situasi dan kondisi lingkungan universitas, baik fisik maupun sosial. Ospek sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ospek universitas yang berlangsung selama 5 hari berupa pembukaan, kuliah umum dari rektor dan ketua prodi, mapping live, pengenalan unit kegiatan mahasiswa di universitas. Lalu untuk ospek program studi berlangsung selama 1 minggu berupa pengenalan tata tertib, kegiatan belajar mengajar, UKM prodi, cara belajar prodi, dan topik yang dipelajari. Untuk pengenalan lingkungan fisik, Universitas Millennial mengadakan tour de campus. Penempatan dan pengelompokan mahasiswa baru untuk Universitas Millennial itu didasarkan pada penempatan kelas yang dibagi secara objektif berdasarkan hasil ujian masuk. Nah, setiap kelas itu berisi 30 orang dan hasil pembagiannya akan diumumkan melalui web Universitas Millennial. Pengelompokan kelas ini didasarkan juga pada program studi dan sistem kredit semester. Untuk mahasiswa program studi kebidanan dengan mahasiswa yang mengambil
jalur alih jenjang dari D3 Kebidanan akan mengikuti matrikulasi selama 3 bulan terlebih dahulu sebelum memasuki perkuliahan. Setelah mahasiswa lulus matrikulasi, mahasiswa boleh masuk ke semester 7 yang akan digabung dengan siswa-siswa reguler. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan mahasiswa. Dalam pencatatan dan pelaporan dimulai sejak mahasiswa baru diterima sampai dengan lulus yang di Universitas Millennial sendiri menggunakan aplikasi MAUS, yaitu Millennial Authentication System. Nah, tujuan pencatatan tentang kondisi mahasiswa ini dilakukan agar mampu melakukan bimbingan yang optimal pada mahasiswa. Dan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab program studi dalam perkembangan peserta didik di sebuah universitas. Berikut adalah contoh tampilan aplikasi MAUS yang ada di Universitas Millennial. Untuk pencatatan dan pelaporan, ini menganut sistem transparan dan privasi. Informasi yang disediakan dalam aplikasi MAUS terkait informasi akademik maupun informasi non-akademik. Informasi akademik ini berupa laporan kehadiran setiap mata kuliah selama kuliah dan nilai setiap mata kuliah. Lalu, informasi non-akademik ini berupa prestasi di luar mata kuliah yang pernah diikuti oleh mahasiswa dan atau pernah mendapatkan kejuaraan. MAUS juga menyediakan layanan bimbingan online kepada pembimbing akademik mahasiswa. Untuk laporan offline terkait pelayanan bimbingan akademik, ini juga akan tercatat dalam bentuk buku yang dipegang oleh dosen dan mahasiswa. Layanan ini mendukung kondisi psikologis mahasiswa selama menempuh perkuliahan. Setelah mahasiswa sudah diterima di Universitas Millennial, mahasiswa akan menerima pembinaan. Pembinaan peserta didik merupakan kegiatan yang meliputi layanan-layanan khusus yang berorientasi pada pengembangan minat, bakat, dan potensi si mahasiswa sehingga proses pembelajaran dijadikan sebagai suatu wahana pengembangan potensi peserta didik. Layanan ini didukung oleh kartu tanda mahasiswa yang berisi barcode yang dapat memudahkan akses mahasiswa dari segi akademik maupun non-akademik. Selain KTM, terdapat sarana-prasarana lain juga yang menunjang perkuliahan. Fasilitas dan layanan-layanan yang ditunjang yaitu aula dan auditorium untuk pembinaan dan ospek. Jadi pada awal penerimaan mahasiswa, setelah mahasiswa diterima, itu akan ada pembinaan mahasiswa baru yang dilakukan saat ospek dan menggunakan fasilitas aula dan auditorium. Auditorium dan aula juga dapat digunakan untuk kuliah umum pada kasus-kasus obstetri dan ginekologi terkini, tergantung dengan jumlah peserta. Layanan gedung ini juga dapat difungsikan untuk melakukan meet and greet. Terdapat layanan yang kedua yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling dilakukan oleh dosen pembimbing akademik dan kakak asuh yang sudah dilatih untuk membantu proses adaptasi mahasiswa dalam belajar. Kemudian ada layanan kelas. Kelas ini disediakan sebanyak 8 kelas. Kelas ini mendukung proses pembelajaran mahasiswa dengan kapasitas 30 orang per kelas. Masing-masing kelas ini memiliki nama dan dapat digunakan sesuai kebutuhan dengan melakukan perjanjian bersama bagian sarana prasarana. Kelas besar akan digunakan untuk pertemuan satu angkatan untuk keperluan evaluasi dan pertemuan bersama ketua prodi, sekretaris prodi, dan penjamin mutu. Terdapat juga layanan laboratorium yang terdiri dari laboratorium kebidanan, laboratorium bahasa, dan laboratorium IT. Laboratorium ini mendukung pembinaan dan pengembangan kemampuan mahasiswa dari segi bahasa, klinik, dan teknologi sehingga menjadi lulusan yang profesional yang bisa mendukung visi dan misi lulusan yang unggul, profesional, dan bersaing di era teknologi. Laboratorium bahasa ini menyediakan layanan kursus bahasa asing untuk mahasiswa sesuai dengan minat mahasiswa yang dapat diakses secara online dan bebas biaya.
maupun kelas-kelas offline di luar jam mata kuliah. Laboratorium IT menggunakan teknik CBT dan bisa digunakan juga untuk tryout uji kompetensi mahasiswa bidan. Dan juga bisa digunakan untuk trial test untuk ujian-ujian bahasa asing berbasis online yang bisa dijadwalkan laboratorium bahasa setiap hari, Rabu, Senin, dan Jumat. Nah, tryout uji kompetensi juga bisa dilakukan di setiap akhir masa studi sebanyak minimal 3 kali dengan bebas biaya dan karena biaya ini ditanggung oleh prodi. Terdapat juga layanan perpustakaan. Layanan ini didukung oleh kartu mahasiswa. Jadi kartu mahasiswa itu dapat digunakan untuk akses masuk perpustakaan. Akses peminjaman buku juga bisa dilakukan dengan KTM. Perpustakaan juga menyediakan akses perpustakaan online untuk mahasiswa yang dapat diakses dan bisa juga mengakses beberapa database pencarian seperti Scopus, ProQuest, Nature, dan database artikel lainnya untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa. Akses tersebut dapat diperoleh mahasiswa dengan mendaftarkan email domain kampus yang dimiliki mahasiswa, kemudian mengajukan permohonan kepada kampus. Permohonan tersebut akan dapat di-accept atau diterima pihak kampus dengan memberikan password untuk mahasiswa masukkan agar bisa mengakses database tersebut. Akses dapat berupa e-book, majalah, dan jurnal, serta artikel-artikel terkait. Alamat akses dari perpustakaan online itu adalah www.remotex.millennial.co.id. Untuk jam operasional dari perpustakaan yaitu dari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 21 malam waktu setempat. Ada juga layanan kesehatan jasmani. Layanan ini berupa lapangan olahraga seperti lapangan tenis, basket, ruang fitness, ruang aerobik, dan ruang yoga. Layanan ini dapat digunakan untuk menjaga kebugaran mahasiswa. Layanan dari fasilitas ini dapat diakses free sebagai fasilitas kampus yang sudah termasuk dalam biaya UKT. Setiap minggu juga akan diadakan kegiatan senam bersama yang dipandu oleh petugas menjaga kesehatan asrama dan kampus. Layanan ini sebagai pembinaan peserta didik untuk bagian kesehatan sehingga mahasiswa didik ini bisa sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Layanan peribadatan juga disediakan di Universitas Milenial. Layanan ini menunjang semua umat dapat melakukan persembahyangan atau berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terdapat ruang ibadah sesuai dengan agama masing-masing dalam satu gedung. Fasilitas ini juga bertujuan untuk meningkatkan toleransi antara umat beragama dan perbedaan setiap mahasiswa. Fasilitas ini juga mendukung pembinaan dan pengembangan mahasiswa dari segi spiritual dan karakter. Ada juga layanan minat bakat seperti ruang musik dan ruang kesenian. Layanan ini disediakan di gedung unit kegiatan mahasiswa menjadi satu, dan layanan ini mendukung kemampuan mahasiswa dari segi non-akademik sehingga menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri dan meningkatkan kreativitas mahasiswa untuk bersaing di era teknologi dan bersaing di internasional. Terdapat juga layanan kantin. Layanan kantin ini menyediakan makanan prasmanan yang disediakan oleh ahli gizi dan proses pembayarannya dilakukan menggunakan barcode pada KTM mahasiswa. Fasilitas ini bertujuan untuk menyediakan asupan gizi mahasiswa sehingga mahasiswa tidak mengalami masalah kesehatan seperti anemia dan gizi buruk. Terdapat juga layanan kesehatan berupa pusat layanan kesehatan yang dapat diakses free menggunakan KTM. Mahasiswa tinggal datang membawa KTM, kemudian menyerahkannya kepada petugas sehingga mendapatkan pemeriksaan. Kemudian ada juga layanan transportasi berupa bus kampus yang berada di lingkungan kampus. Untuk transportasi, nah mahasiswa dilarang menggunakan kendaraan lain selain bus tersebut dan sepeda gayung. Terdapat juga fasilitas layanan asrama untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak memiliki rumah atau bukan berdomisili di wilayah Universitas Milenial.
Kemudian ada ruang sidang. Ruang sidang ini merupakan ruang yang digunakan untuk melakukan sidang tesis, sidang skripsi atau ujian proposal skripsi, dan bisa juga digunakan untuk proses diskusi serta bimbingan bersama dosen sesuai dengan kesepakatan. Proses peminjaman ruangan ini dapat dilakukan dengan cara melapor ke bagian sarana prasarana dan menulis di buku peminjaman. Akses masuknya bisa menggunakan kartu tanda mahasiswa dan untuk dosen bisa menggunakan kartu dosen. Untuk kegiatan akademik dan non-akademik yang juga difasilitasi oleh Universitas Milenial, yaitu perlombaan karya tulis dan program kreativitas mahasiswa. Dosen dan sivitas akademika memfasilitasi mahasiswa mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah dan program kreativitas mahasiswa sesuai dengan bidang yang disarankan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Terdapat beberapa bidang yang difasilitasi untuk mendukung kreativitas mahasiswa. Bidang tersebut terdiri dari PKM bidang penelitian, PKM bidang kewirausahaan, PKM bidang pengabdian masyarakat, PKM bidang penerapan teknologi, PKM bidang karsa cipta, PKM gagasan tertulis, PKM artikel ilmiah, PKM gagasan futuristik konstruktif. Nah, bidang-bidang tersebut itu bisa mendukung dan melatih serta membina agar mahasiswa di Universitas Milenial bisa menjadi mahasiswa yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era teknologi. Nah, mahasiswa ini diizinkan untuk melakukan kolaborasi dengan prodi lain sehingga dapat mendukung pembinaan kompetensi bidan dari segi komunikasi dan leader, dan terdapat buku pedoman juga yang bisa diunduh mahasiswa untuk mengikuti prosedural PKM atau lomba PKM ini. Buku pedoman tersebut dapat diakses di http ristekdikti.go.id atau mencari di Google dengan pedoman program kreativitas mahasiswa. Terdapat juga kegiatan seperti studi banding. Kegiatan ini dilakukan oleh universitas, studi banding dengan universitas prodi sarjana kebidanan yang S1 baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan kegiatan ini dilakukan atas sepengetahuan prodi, fakultas, dan universitas. Universitas yang bisa dikunjungi adalah universitas yang sudah melakukan dan memiliki MOU dengan Universitas Milenial, misalnya Universitas Brawijaya, Universitas Andalas. Kalau untuk universitas luar bisa Universitas of the Sunshine Coast, Western Sydney University, University of Technology Sydney, the University of Newcastle Australian. Itu bisa dilakukan studi banding ke sana dengan perencanaan yang matang. Dan universitas juga membuka tamu untuk studi banding ke Universitas Milenial agar bisa meningkatkan jaringan dan kerjasama dengan universitas lain. Dan semua mahasiswa itu diwajibkan untuk mengikuti studi banding. Dan biaya studi banding ini di luar dengan biaya UKT. Selain itu, mahasiswa juga memfasilitasi untuk adanya perhimpunan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ikatan Mahasiswa Program Studi Kebidanan. Nah, untuk BEM ini serta IKM ini memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan rutin dan kegiatan inovasi. BEM ini
atau perkumpulan mahasiswa ini diadakan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dari segi kepemimpinan dan tanggung jawab serta transparansi dalam bekerja. Kegiatan rutin yang dilakukan untuk organisasi ini berupa panitia ospek universitas dan prodi, seminar nasional sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan tema yang ditentukan berdasarkan hasil rapat dan sesuai dengan kebutuhan dan serta tren-tren masa tersebut. Seminar internasional juga di setiap tahun yang bekerja sama dengan dokter yang bekerja di rumah sakit milik Universitas Milenial. Dan untuk kegiatan inovasi dari BEM serta IKM ini adalah mengadakan kunjungan ke tempat praktek bidan yang menginspirasi seperti bidan kita, bidan Bunda, bidan Robin Lim. Dan mengadakan pekan pasar semester untuk mewadahi pembinaan kewirausahaan. Kuliah tamu juga bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang bekerja sama dengan The University of Adelaide terkait dengan public health di bidang maternitas dan mengupgrade isu terkini di kancah global. Kemudian Universitas Milenial untuk prodi bidan juga mengadakan kegiatan self reflection yang merupakan bagian dari assessment as learning. Setiap tahunnya dilakukan yang diikuti oleh setiap mahasiswa di masing-masing semester. Di akhir semester di akhir tahun dilakukan sebagai pertemuan meet and greet yang membicarakan pengalaman selama mahasiswa berada di institusi pelayanan kesehatan. Jadi dimanfaatkan sebagai tempat sharing ilmu pengetahuan praktikal. Dan fasilitas yang sarana prasarana yang mendukung kegiatan ini adalah gedung aula yang dimiliki oleh universitas. Universitas juga melakukan kegiatan perayaan hari besar yang secara bersama-sama untuk meningkatkan toleransi keberagaman dan perbedaan. Kemudian kegiatan yang selanjutnya atau yang lainnya adalah melaksanakan kegiatan English Debate Competition antar angkatan. Selain itu menyediakan wadah untuk berwirausaha melalui Garuda Gerakan Wirausaha Muda dengan membekali berbagai keterampilan terkait pemberian asuhan kebidanan dan mendorong mahasiswa menghasilkan sebuah karya atau inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam dunia kebidanan. Gerakan ini dapat dikombinasikan dengan kegiatan pekan pasar semester yang diadakan di bawah kepanitiaan BEM dan IKM. Ada juga program exchange mahasiswa internasional. Universitas Milenial menerima exchange mahasiswa internasional prodi S1 kebidanan. Proses penerimaan dilakukan pada awal semester selama 1 tahun. Mahasiswa diberikan kesempatan mengikuti perkuliahan di program studi tersebut selama 1 tahun, termasuk kegiatan praktik klinik, dan syarat yang ditetapkan dalam program ini adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan perkuliahan hingga semester 4 dan dapat berkomunikasi bahasa asing Inggris yang dibuktikan dengan skor IELTS minimal 6. Kemudian melaksanakan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini merupakan sekuensial dari pendidikan dan penelitian yang terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, secara praktis PPM ini dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam berbagai ruang masyarakat, baik di perkotaan maupun di pinggiran. Untuk program studi kebidanan, program atau kegiatan ini dilakukan selama masa KKN dan praktik komunitas. KKN dan praktik komunitas merupakan salah satu praktik pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sesuatu proyek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Wilayah yang menjadi sasaran dari KKN ini yaitu wilayah Tasikmalaya, Cirebon, Kintamani Bali, Papua, Lombok, Madura, dan Kalimantan Selatan. Penentuan wilayah ini juga diumumkan setelah melakukan rapat antara universitas, fakultas, dan prodi, dan wilayah dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pada saat itu.
Mahasiswa kebidanan akan digabung dengan prodi lain sehingga dapat menyelesaikan masalah secara holistik, dan pengabdian masyarakat yang di luar mata kuliah dapat dilakukan atas kepanitiaan BEM dan IKM dengan melakukan kerjasama bersama program studi lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah Kalimantan terkait dengan kesehatan seperti nutrisi, kesehatan mental, dan penyakit infeksi karena kemiskinan. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun sekali dengan bantuan dana dari berbagai sponsor. Seluruh kegiatan akademik di luar universitas akan diadakan menggunakan MOU seperti melakukan kunjungan ke tempat-tempat praktek bidan ternama yang bisa menginspirasi mahasiswa bidan seperti bidan Bunda, bidan kita, dan bidan Robin Lim yang sudah disampaikan sebelumnya. Serta bisa juga di wilayah-wilayah pengabdi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk membimbing mahasiswa menjadi lulusan yang sesuai dengan profil. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sanksi. Baik, ini terkait dengan sanksi. Mahasiswa dapat menerima sanksi. Sanksi merupakan hal yang diterima mahasiswa jika mahasiswa tersebut melanggar ketentuan dan aturan di dalam program studi, baik di fakultas ataupun di universitas juga. Sanksinya dapat berupa teguran, penurunan nilai, dan dropout. Teguran merupakan sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kesalahan namun masih bisa ditoleransi. Untuk penurunan nilai itu dilakukan kepada mahasiswa yang mengalami kecurangan seperti plagiarisme dan mencontek pada saat ujian. Kemudian ada dropout juga dilakukan pada mahasiswa yang melakukan kesalahan seperti tindakan-tindakan pidana. Untuk proses evaluasi mahasiswa terdiri dari tes, asesmen, dan evaluasi akhir. Tes ini berupa kuis yang dilakukan setiap pertemuan dan setiap mata kuliah untuk menilai prior knowledge mahasiswa, dan dilakukan juga tes di akhir untuk menilai pos proses pembelajaran. Bobot dari penilaian ini yaitu 10% diambil dari kuis pos pembelajaran. Kemudian ada tugas paper dan presentasi kelompok yang merupakan tugas mandiri juga, dan tugas berkelompok yang didiskusikan nanti bersama-sama. Jadi ada tugas paper yang dilakukan mandiri, ada juga jenis tugas kelompok yang dipresentasikan bersama kelompok nanti sesuai dengan mata kuliahnya dan di blended. Jadi kalau mata kuliahnya perlu berkelompok dilakukan berkelompok, jika dengan tugas mandiri dilakukan dengan tugas mandiri, tergantung dengan jenis mata kuliah. Nah, kemudian tugas-tugas ini akan dilakukan penilaian dengan peer atau grup untuk menilai pekerjaan temannya dari segi relevansi tugas, update referensi, dan penguasaan literasi dalam membuat kalimat. Penilaian dari teman ini tidak menjadi dasar bobot akhir penilaian, tapi bobot penilaian ini diambil dari penilaian dosen sebanyak 50%. Peer assessment atau penilaian dari teman itu bisa digunakan sebagai motivasi mahasiswa dan sarana apresiasi sehingga nanti tugas berikutnya mahasiswa lebih semangat mengerjakannya. Kemudian ada assessment juga yang dibagi menjadi dua, assessment formatif dan sumatif. Nah, untuk asesmen formatif ini tidak mengandung bobot nilai dan dilakukan sehari-hari, dan penilaian dilakukan dengan sumatif juga dengan bobot nilai sebanyak 40%. Untuk asesmen 40% ini diambil berdasarkan ujian teori sebanyak 60% dan 40% dari praktik. Semua nilai ini nanti menjadi dasar dalam evaluasi mahasiswa, apakah dia akan lulus dalam prodi atau tidak, apakah dia akan lulus dalam semester tersebut atau tidak. Jadi evaluasi itu nanti penilaian akhir setiap semester yang berisi nilai tiap mata kuliah berdasarkan jenis penilaian yang dipaparkan.
di sebelumnya tadi. Nah, hasil evaluasi akan disampaikan dalam transkrip nilai juga dan sebagai salah satu dasar kelulusan mahasiswa dalam suatu prodi nantinya untuk wisuda. Untuk pelaksanaan ujian akan dilakukan sesuai dengan jadwal. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti penilaian adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan sebanyak 85%. Jadi tidak boleh absen banyak-banyak, dan jika mahasiswa terlambat lebih dari 15% saat perkuliahan, mahasiswa akan dianggap tidak hadir. Mahasiswa juga yang terlambat lebih dari 15 menit saat ujian tidak diperkenankan mengikuti ujian. Jika mahasiswa tidak mampu memperoleh nilai IPK minimal 2,75 secara berturut-turut sebanyak 2 kali, maka mahasiswa diberikan untuk kesempatan mengganti program studi yang masih ada dalam suatu fakultas berdasarkan hasil rapat antara pimpinan prodi fakultas, pimpinan fakultas dan pimpinan universitas, serta diketahui juga oleh peserta didik tersebut dan pembimbing akademiknya. Untuk kelulusan peserta didik, fakultas wajib melaksanakan rapat yudisium yang diikuti peserta rapat berdasarkan ketentuan fakultas. Rapat itu paling sedikit dilaksanakan 1 kali pada tiap semester dan paling lama 1 bulan sebelum pelaksanaan wisuda. Jadi intinya fakultas melaksanakan rapat yudisium yang diikuti oleh peserta rapat berdasarkan ketentuan fakultas sebelum pelaksanaan wisuda. Dan penerapan persyaratan kelulusan suatu program studi kebidanan ini mengacu pada SNPT dan dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, diantaranya harus memenuhi ketentuan seperti ini: lulus sesuai mata kuliah dalam beban kumulatif yang ditetapkan, memiliki IPK sekurang-kurangnya 3, tidak terdapat huruf mutu pada nilai dengan huruf mutu C, lulus ujian sidang skripsi, dan ujian laporan komprehensif yang menyetorkan laporan kasusnya, di mana laporan kasus itu terdiri dari laporan pendahuluan dan soal asuhan, dan lulus dari ujian OSCE. Selain itu, mahasiswa juga harus accepted artikel di suatu jurnal yang statusnya minimal Q4. Untuk beasiswa, mahasiswa prodi kebidanan di Universitas Milenial akan mendapatkan beasiswa saat mahasiswa tersebut sudah lulus. Jadi ada syarat dari penerimaan beasiswa tersebut, yaitu beasiswa jadi mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik
minimal 2 jenis prestasi di tingkat nasional yang mendapatkan juara baik juara 1, 2, dan 3. Atau mahasiswa tersebut memiliki prestasi akademik dengan nilai IPK minimal 3,8. Beasiswa lain yang diterima selama mahasiswa tersebut berada di program studi tergantung dengan MOU yang masuk ke Universitas Milenial dan bisa didapatkan informasinya di bidang kependidikan dan kesiswaan. Untuk pengelolaan alumni dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pengelolaan alumni di Universitas Milenial dari Prodi Kebidanan itu melalui pelacakan atau yang disebut dengan tracer study. Jadi program studi kebidanan atau didukung oleh fakultas juga melakukan pelacakan atau melakukan studi pelacakan atau tracer studi untuk mendeteksi atau mencari alumni-alumni, atau bisa juga melalui ikatan alumni di Universitas Milenial melalui program kerja dan kegiatan-kegiatannya, atau bisa juga menggunakan bantuan teknologi dengan information communication technology yang telah dikembangkan oleh Universitas Milenial melalui pemanfaatan website yang dapat diakses oleh seluruh alumni. Website tersebut dapat diakses pada laman www.alumnimilenial.ac.id dan website ini menyediakan seluruh kebutuhan universitas terhadap alumni dan alumni terhadap universitas. Pengumuman lowongan kerja juga bisa disediakan pada web ini dan pelatihan juga bisa pengumuman pengadaan pelatihan juga bisa disediakan di dalam web ini yang dibantu oleh tim Universitas Milenial. Untuk secara offline bisa pengelolaan alumni ini dilakukan melalui kegiatan temu alumni yang diadakan setiap tahun berkaitan dengan acara dies natalis atau lustrum universitas atau fakultas. Studi pelacakan alumni bisa dilakukan oleh program studi atau fakultas melalui survei juga yang secara berkala. Jadi bisa juga pengelolaan alumni ini dilakukan dengan pemanfaatan organisasi profesi yang melakukan kegiatan-kegiatan yang akan banyak diikuti oleh dosen-dosen sarjana kebidanan Universitas Milenial. Nah, untuk secara proses keseluruhan mahasiswa di kampus Universitas Milenial, program studi kebidanan ini akan melalui beberapa tahapan. Pertamanya, ketika sudah diterima, mahasiswa akan melalui proses ospek universitas maupun prodi. Kemudian setelah ospek, jika sudah dinyatakan lulus, mahasiswa akan mengisi KRS online untuk menentukan mata kuliah yang ingin diikuti sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan proses pengisian KRS ini didukung oleh buku pedoman akademik. Kemudian ada dari pengisian KRS dilanjutkan dengan pertemuan dengan dosen pembimbing akademik. Bisa dilakukan melalui online maupun offline untuk persetujuan pengambilan mata kuliah tersebut. Kemudian setelah disetujui, mahasiswa akan mengikuti proses perkuliahan yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian UTS, kemudian kuliah lagi, mengikuti perkuliahan lagi, pembelajaran lagi, dan dilanjutkan dengan lab skill untuk melatih keterampilan mahasiswa. Lab skillnya disesuaikan dengan mata kuliah yang diampu. Kemudian setelah latihan lab skill, mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester diikuti oleh ujian akhir semester untuk praktek. UAS-nya berupa teori dan praktek. Setelah UAS teori dan praktek, mahasiswa akan menunggu pengumuman hasil ujian. Bagi mahasiswa yang masih nilainya di bawah standar, mahasiswa akan mengikuti ujian perbaikan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan praktek klinik. Setelah melakukan praktek klinik, mahasiswa kemudian menunggu pengumuman nilai akhir dari semua rangkaian pembelajaran. Setelah pengumuman nilai akhir keluar,
mahasiswa akan melakukan pengisian evaluasi dosen dan tenaga kemahasiswaan. Kegiatan ini akan secara terus-menerus dilakukan dari semester 1 hingga semester-semester berikutnya. Ketika proses evaluasi dosen dan tenaga kemahasiswaan ini sudah dilakukan, mahasiswa disarankan untuk membayar kuliah lagi untuk semester depannya sesuai dengan prosedur, kemudian mengikuti lagi pengisian KRS online. Dan setelah disetujui mata kuliah yang ingin diikuti oleh mahasiswa, dilanjutkan lagi dengan pertemuan dosen, pembimbing akademik, dan persetujuan mata kuliah yang diambil. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perkuliahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jika mahasiswa sudah pada sampai semester 7, mahasiswa akan mengikuti KKN. Nah, pada saat KKN ini dilakukan pengabdian masyarakat. Setelah itu, berbarengan dengan ini juga mahasiswa merancang proposal untuk risetnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sidang skripsi yang maksimal dilakukan pada semester 8. Minimal dilakukan pada semester 8, maksud saya, dan maksimal pada semester 10. Setelah lulus ujian sidang dan pengumpulan nilai secara keseluruhan, jika lulus, mahasiswa akan yudisium, dan jika memenuhi syarat-syarat kelulusan mahasiswa di kelulusan akhir, mahasiswa diperbolehkan mendaftar wisuda dan mengikuti wisuda. Sekian rancangan dari manajemen peserta didik di Universitas Milenial. Semoga Universitas Milenial ini menjadi nyata dan selamat bergabung jika menjadi nyata menjadi mahasiswa baru di Universitas Milenial. Semua informasi bisa diakses di dalam web, yaitu www.studentcenter@millennial.ac.id. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ini adalah suatu rancangan atau proses pembelajaran dalam merancang manajemen peserta didik di suatu universitas. Kami mohon maaf misalnya ada salah kata, salah konsep. Semoga ada hal baik yang bisa dipetik, dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.